Tia, silahkan sekarang sudah jadi host ya. Bu Jojor kayaknya nggak kedengeran suaranya. Bu Jojor. Bu Jojor audionya belum di ini connect. Halo Bu Jojor, bisa dengar? Audionya belum connect kayaknya. Ya. Join audio dulu Bu Jojor. Sudah terdengar suara saya? Oke. Cek? Oke, iya. Oh, berarti dari tadi saya ngomong tidak terdengar. Iya, nggak kedengeran. Oke. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Selamat datang di acara webinar PG PAUD UPI Kampus Purwakarta pada sesi kelima. Saya Jojo Renta Maranata yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini dengan narasumber Dr. Vinita Dewi SS MA. Untuk memulai sesi kali ini mungkin bisa diawali dengan Bapak dan Ibu menuliskan nama, asal institusi, dan kota di kolom chat. Acara akan dimulai sekitar 1 menit lagi. Juga untuk nanti yang mempunyai pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan menuliskan di kolom chat mengenai materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Wah, ada Mbak Mariska. Halo Mbak. Dimas Pujianto ini mahasiswanya Bu Ika bukan ya? Mas Bro Daniel, thanks for coming. Oke, tampaknya sudah tepat jam 10, bahkan sudah terlewat 2 menit. Saya akan memulai acara kali ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Selamat datang, terima kasih telah bergabung di acara webinar PG PAUD UPI Kampus Purwakarta pada sesi kelima. Perkenalkan, saya Jojo Renta Maranata yang akan menjadi moderator pada sesi kali ini dengan pembicara atau moderator kita, dengan pembicara atau narasumber kita, Dr. Vinita Dewi SS MA yang merupakan dosen Bahasa Inggris PG PAUD UPI Kampus Purwakarta yang juga mempunyai ketertarikan atau menggeluti bidang teknologi dan pembelajaran. Untuk sesi kali ini atau sesi kelima akan dibuka dengan kata sambutan dari Ibu Ketua Program Studi PG PAUD UPI Kampus Purwakarta, Ibu Dr. Suci Utami Putri MPD. Kepada Ibu Suci dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Bu Jojor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, di sini saya lihat ada teman-teman mahasiswa, teman-teman alumni, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan sekalian dari universitas lain. Selamat datang dan selamat bergabung
pada webinar sesi terakhir ini dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Prodi PG PAUD UPI Purwakarta. Terima kasih. Di rumah. Nah, ini kan teknologi untuk bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Nah, teknologi ini Wah, Bu Suci sepertinya sinyalnya kurang baik. Mungkin sambutannya akan kita pindahkan ke akhir acara ya, Miss Vin ya? Iya, boleh. Nanti penutupan aja Bu Suci mungkin. Iya, penutup ya. Sekaligus menutup rangkaian sesi webinar yang diadakan UPI Prodi PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Oke, sebagai informasi saya akan memberikan informasi sedikit sebelum masuk kepada pemaparan materi oleh Dr. Vinita Dewi. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan menuliskan di kolom chat pertanyaan mengenai materi yang akan disajikan oleh narasumber kita. Tanpa membuang waktu lagi, saya persilahkan Dr. Vinita Dewi SS MA untuk memaparkan materi pada sesi kali ini. Silahkan Miss Vin. Oke, terima kasih Miss Jojor. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Tadi saya sudah lihat yang masuk hari ini banyak alumni, ada teman-teman juga yang mengajar bahasa Inggris juga dari beberapa tempat. Sepertinya ada juga yang hadir karena mereka orang tua, bukan guru PAUD, bukan calon guru PAUD, tapi mereka orang tua yang punya anak usia dini. Terima kasih sudah hadir di presentasi saya. Saya akan share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Masih loading ya? Iya, masih loading, Miss. Oke, sudah. Oke, sebetulnya kalau saya mau bicara tentang anak usia dini itu kadang-kadang agak ragu. Karena pengalaman saya untuk berinteraksi dengan anak usia dini agak minimal. Saya tidak punya anak. Saya cuma punya satu keponakan dan sekarang sudah kuliah. Paling interaksi saya dengan anak usia dini ketika saya observasi ke PAUD, itu pun tidak lama, atau ketika saya main-main dengan anak teman saya, anak sepupu saya gitu. Jadi interaksinya tidak terlalu intens. Jadi yang akan saya sampaikan hari ini mungkin akan lebih banyak berdasarkan bacaan saya dan imajinasi, hasil eksplorasi dan imajinasi saja. Jadi nanti harapannya di akhir kita bisa diskusi ya, bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman real dengan anak usia dini, apakah yang saya sampaikan itu masuk akal atau tidak gitu. Baik, yang saya akan bahas hari ini adalah augmented reality dan bagaimana kita bisa mengajak anak-anak bermain dan pada saat yang bersamaan belajar di rumah atau sebetulnya bisa untuk belajar di sekolah juga nantinya. Ini bahan yang akan saya bahas hari ini. Saya akan cepat membahas tentang apa sih augmented reality itu, lalu beberapa fitur dasar dari augmented reality itu apa, potensinya seperti apa untuk digunakan bagi anak usia dini. Kemudian saya akan membahas, semoga waktunya cukup, 4 jenis augmented reality. Yang pertama untuk early literacy, yang kedua untuk creativity, yang ketiga untuk pretend play, dan yang keempat adalah spatial augmented reality yang bentuknya seperti kubus. Mohon maaf, slide saya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskannya dalam bahasa Indonesia. Baik, kita mulai dengan apa sih augmented reality itu? Mungkin teman-teman, Bapak Ibu, ada yang pernah dengar, pernah main-main dengan augmented reality, boleh tulis di kolom chat apa yang Bapak Ibu ketahui tentang augmented reality. Pernah dengarkah? Ini contoh augmented reality adalah gambar-gambar yang ada di atas ini. Ini augmented reality yang hubungannya dengan lembar mewarnai atau coloring page.
Adakah yang pernah bermain-main dengan augmented reality? Bisa tulis di kolom chat ya. So, augmented reality itu adalah teknologi yang menghubungkan pengalaman antara dunia nyata dengan dunia digital. Jadi dalam augmented reality itu anak-anak diajak untuk immerse masuk ke dalam dunia nyata yang tertambahkan oleh dunia digital. Makanya disebut augmented, yaitu realitas yang tertambahkan. Contohnya yang ini, misalnya ada lembar mewarnai, lalu ketika disorot pakai aplikasi, objek digitalnya akan muncul. Jadi di sini anak-anak akan diajak bermain-main dengan kedua realitas ini. Nah, apa saja yang menjadi basic features atau prinsip dasar dari augmented reality? Seperti yang saya bahas tadi, augmented reality pasti mengandung kombinasi antara real dan virtual worlds. Nanti kita lihat bagaimana sih kombinasi itu terjadi, dan interaksinya real time, serta akan ada accurate 3D registration antara virtual and real object. Jadi si anak-anak akan merasa bahwa dia berada di dunia yang sama, berada di ruang dan waktu yang sama bersama objek digital tadi. Ada dua jenis augmented reality. Yang pertama adalah marker based. Marker based itu ketika kita membutuhkan trigger atau membutuhkan sesuatu benda yang perlu disorot sebelum augmented reality-nya muncul. Tetapi ada juga yang disebut dengan location based. Location based itu tidak memerlukan trigger lagi. Kalau pernah main-main dengan Pokemon, pernah ngerasain berburu Pokemon di sekitar ruangan, nah itu yang disebut dengan augmented reality. Ada yang bilang di coki-coki juga ada augmented reality. Iya, ada di coki-coki, ada di taro sepertinya ya. Hadiah-hadiah itu kasih augmented reality. Nah, sekarang augmented reality adalah hubungannya dengan anak usia dini. Apa yang bisa dilakukan augmented reality untuk pendidikan anak usia dini? Yang pertama, AR bisa membantu anak-anak belajar konten. Konten yang mungkin tadinya tidak visible, nggak bisa dilihat oleh mata, misalnya belajar tentang antariksa, belajar tentang planet-planet, itu kan anak-anak juga akan suka. Atau merasakan megang gajah di tangan gitu. Kalau semut di tangan udah biasa, kalau gajah pastinya tidak biasa. Lalu anak-anak pun akan bisa learning collaborative in a situated learning. Mereka bisa belajar berkolaborasi dengan teman-temannya. Kemudian ada sense of presence, immediacy, and immersion. Jadi dia merasa berada di ruang yang sama bersama objek digital tadi. Nah, dengan bermain-main dengan AR ini, mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dalam belajar. It's a virtual learning experience. Karena augmented reality itu sifatnya main-main, maka nantinya akan ada jembatan antara pembelajaran yang non-formal, mungkin di rumah. Anak-anak kan sukanya play, bermain. Belajar yang non-formal, lalu berhubungan dengan pembelajaran yang informal dan yang formal di sekolah. Dan dengan ini memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mempelajari sesuatu secara multidimensi. Jadi objeknya tidak hanya objek 2 dimensi, bisa objek 3 dimensi, bahkan 4 dimensi karena dia ada suaranya juga. Walaupun kita tidak bisa smell something gitu ya, mencium aroma, tapi bisa mendengar suara, melihat objeknya 3D, dan dia bergerak-gerak. Oke. Tadi saya sudah bahas singkat saja apa itu augmented reality, basic features-nya, dan potensinya untuk pendidikan anak usia dini. Nah, sekarang saya akan lihatin beberapa contoh augmented reality. Saya berdoa semoga internetnya bersahabat, karena ini sangat rely on internet. Yang pertama itu augmented reality untuk early literacy. Mungkin ada yang pernah, kalau alumni yang baru setahun yang lalu mungkin pernah tahu, atau yang sekarang lagi kuliah pernah saya ajak main-main AR flashcard dan AR animals. Early literacy
untuk anak usia dini kita gunakan untuk mengenalkan huruf. Bentuknya seperti apa, huruf itu dalam sebuah kata seperti apa, bunyinya seperti apa. Tapi beyond early literacy, kedua flashcard ini juga akan mengenalkan vocabulary tentang animals, jadi bisa dipakai untuk ngajar bahasa Inggris juga. Ada spatial skills di situ, nanti saya demonstrasikan. Ada pembelajaran bagian-bagian tubuh binatang, movement-nya, gerakannya, dan kita bahkan bisa menambahkan diskusi dengan anak-anak tentang makanannya atau habitat dari binatang-binatang tersebut. Nah, augmented reality yang akan saya bahas dua ini, yaitu AR flashcard dan AR animals. Dua-duanya bisa di-download di Android dan iOS. Ini semuanya adalah smartphone base ya. Saya akan perlihatkan dulu. Oh, sebentar. Saya perlihatkan dulu bentuk kartunya ya, kalau Anda melihat video saya. Kartunya sederhana saja seperti ini. Kartunya sederhana banget. Saya print di kertas biasa, dan ini augmented reality yang saya tampilkan hari ini semuanya yang gratis ya, bukan yang berbayar. Tapi kalau ini nanti di-share, disorot oleh aplikasi, dia akan muncul sesuatu. Saya akan pindahkan ke aplikasi. Oke. Saya sudah buka aplikasinya. Lalu kita akan sorot. Nah, augmented reality yang tadi sudah kelihatan ya? Oke. Augmented reality yang tadi ketika disorot, itu langsung memunculkan si gajah. Ini yang tadi saya bilang, the sense of immediacy and presence, di mana anak-anak bisa merasakan megang gajah. Ini bisa difoto, karena bisa lihat ada gambar kamera, bisa difoto anak-anak pegang gajah. Kalau saya pencet, pastikan medianya mana, saya pencet, semoga bisa terdengar suaranya. Oke, kita coba yang lain. Sekarang ada K for koala. Say hello to koala. Lalu saya pencet. K, kangaroo. Koala kangaroo. K, kangaroo. Ini yang tadi saya bilang spatial skills. Mereka bisa belajar rotating. Kiri, kanan, atas, bawah. Mereka juga bisa belajar parts of the body, bagian-bagian tubuh dari binatang. Mana matanya, hidungnya, telinganya, dan lain-lain. Satu lagi ya. Ini. Oke. Itu tadi salah satu contoh augmented reality yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan early literacy. Apakah harus di-print berwarna? Yes, lebih baik di-print berwarna. Karena kan kalau nggak berwarna, nanti dia triggernya nggak maksimal. Ini tadi yang AR Animals. Saya akan perlihatkan aplikasi yang kedua. Nah, ini tidak harus di-print berwarna. Kalau kelihatan, kartunya sangat tidak menarik. Sama sekali tidak menarik. Warnanya hitam putih. Tapi dia punya karakteristik yang berbeda dengan AR Animals. Kalau AR Flashcard, yang ini AR Animals. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, aplikasinya ini AR Animals. Ini dia memberikan sensasi yang berbeda kepada anak-anak, berbeda dengan yang tadi. Saya klik start. Perlu waktu sedikit lama untuk loading. Oke, kita coba ya. Saya akan coba dengan butterfly. Nah, begitu disorot, butterfly-nya muncul.
dia tidak memunculkan suara seperti tadi bee, butterfly gitu, enggak. Tapi yang saya suka adalah kita bisa pegang kupu-kupunya. So this is so real, benar-benar ada interaksi antara dunia maya, digital elemen dengan dunia nyata. Tangan kita benar-benar seperti memegang binatang ini. Print pakai kertas HVS? Print pakai kertas HVS biasa saja. Dapat filenya di mana nanti dikasih di ujung kegiatan ini ya. Kita coba kucing. Ini bisa dia bunyi-bunyi sendiri gitu. Lagi-lagi bisa dipegang-pegang kucingnya. Sensor bias bisa dirasakan oleh kulit? Tentu tidak, karena ini kan digital. Tapi kita melihatnya dari layar saja. Gitu. Jadi sensasinya ya tidak sempurna tentunya, tidak bisa dirasakan secara langsung. Ada apa lagi ya? Saya punya horse, coba kita lihat horse seperti apa. Ada bunyi, ada the sound of the animals, kalau memang animalnya bersuara, kalau semut kayaknya enggak. Kita tetap bisa pegang. Ini kan bisa dipakai berdiskusi. Suaranya, dia sedang apa, berlari. Kalau pakai bahasa Inggris tentunya kita belajar galloping mungkin, atau the horse is running, seperti itu. Saya kira akan menarik untuk anak-anak. Aplikasinya nanti sabar di akhir bisa dapat slide-nya, dapat link ke aplikasi dan lain-lain ya. Ini ada semut, saya juga belum pernah coba yang semut seperti apa. Oh ini dia semut. Semutnya jalan-jalan enggak? Kalau pegang semut bukan sesuatu yang aneh ya, tapi ya ada juga. Oke, so that's augmented reality for early literacy. Bagaimana? Kira-kira menarik nggak untuk anak usia dini? Berhubung saya nggak punya anak usia dini, ibu bapak mungkin yang lebih tahu. Saya ulang lagi, tadi selain untuk letter recognition, letter sounds, kita bisa mengenalkan vocabulary untuk anak-anak dalam bahasa Inggris. Ada spatial skills tadi yang bisa diputar-putar gitu ya, mengenalkan parts of the body, movement-nya. Untuk yang AR animals kan ada kudanya berlari, butterfly-nya, kupu-kupunya terbang, dan lain-lain. Terus kita juga bisa ngomong ini makanannya apa, tinggalnya di mana, apakah di air, di darat, di udara, dan selanjutnya. Oke. 2 aplikasi ini tadi ya, jangan khawatir, tidak akan ketinggalan, nanti slide-nya akan di-share di akhir. Don't worry, semua file-filenya juga akan saya share di akhir. Nah, sekarang yang kedua. AR for creativity and beyond. Kenapa saya bilang creativity and beyond? Creativity, tapi ada sesuatu, banyak hal yang bisa kita lakukan lebih dari sekedar kreativitas. Nah, ini kita akan bermain-main dengan coloring page, lembar mewarnai. Di sini nanti anak-anak bisa berkolaborasi. Kalau dia di rumah ada teman yang sebaya atau ada kakaknya, jadi bisa mewarnai bersama-sama. Tapi nanti juga ada discuss and draw. Kadang-kadang kan orang tua mungkin atau guru kalau kegiatan mewarnai seperti ini, ada lembar mewarnai, ini saya sengaja print di kertas yang kecil supaya mudah memperlihatkannya. Enaknya di kertas yang besar A4 ya di printnya. Kalau kegiatan mewarnai mungkin kasih spidol, kasih lembar mewarnai, terus ditinggal suruh mewarnai sendiri. Tapi kita sebaiknya we need to discuss before they draw. Misalnya ada gambar lumba-lumba, ini lumba-lumbanya mau dikasih warna apa, terus ubur-uburnya mau dikasih warna apa, jadi mereka pilih dulu warnanya, baru mewarnai. Jadi akan ada pair work, negotiation, ada teamwork, ada decision making, karena mereka harus menentukan warna apa yang akan ditaruh di mana, bisa sharing ide dengan temannya kalau di sekolah, kan kalau sudah jadi bisa show and tell. Jadi ini adalah
lembar mewarnai yang akan kita coba mainkan dengan augmented reality menggunakan 2 aplikasi ini. Tadi ada yang sudah nyebut Quiver ya. Ada Quiver Vision, ada Live Coloring. Mari kita coba. Ini kedua aplikasinya. Saya akan buka dulu aplikasi di handphone saya. Sebentar. Aplikasi ini bisa di-download dari Play Store dan dari iOS kalau nggak salah. Kadang-kadang iOS itu, saya selalu lupa karena kadang-kadang iOS itu suka ada yang nggak mau gitu. Harus berbayar. Sebentar, saya buka dulu Quiver-nya ya. Oke. Lalu saya pindahkan layarnya ke screen mirror. Nah, ini aplikasi Quiver-nya, harus loading dulu sebentar. Kita coba satu. Nah, ini berurusan dengan internet connection, kadang-kadang dia agak lama loadingnya. Ini yang suka bikin saya agak deg-degan menunggu loading. Sabar menunggu sebentar. Oke, ini sudah masuk. Lalu saya akan klik. Nah, dia mulai menyorot dan mulailah dia bekerja. Dan muncullah saya matikan dulu ya. Objeknya muncul. Bisa dilihat. Nah, ini dia objeknya. Seperti ini. Kalau saya pencet salah satu objeknya, dia bergerak, dia ada mobilnya muncul. Sudah terlihat ya di layar Bapak Ibu? Kadang-kadang suka nge-lag sedikit. Ya, bisa gerak-gerak begini. Nah, ini tadi kan saya bilang ada ada lembar mewarnai. Jadi baiknya itu Bu, layarnya kita warnai dulu. Nah, itu ada suara anak usia dini yang masuk, suara anaknya siapa. Oke, coba kita warnai dulu ya. Nah, ini kalau sama anak-anak, misalnya ada 12 warna spidol, jangan dilempar. Maksudnya jangan dikasihkan semua, terus terserah deh mau warnain apa, ajak ngobrol dulu. Ini ada kucing, kucingnya mau kita, lion deh. Lionnya mau kita kasih warna apa ya? Merah kah, biru kah, dan seterusnya. Saya akan kasih warna cepat aja ya. I'm not good at drawing. Biasanya kalau ini dikasihin ke mahasiswa saya yang PG PAUD itu mereka akan mewarnai dengan rapi sekali. Dan saya tidak. Ini saya warnai kaosnya saja. Dan oke. Nah, sekarang saya akan scan ulang. Kita lihat apa yang terjadi. Ada bedanya? Kaosnya jadi merah sesuai warna yang kita berikan. Celananya juga jadi ungu. Itu kalau tadi kita warnai guguknya, kita warnai mobilnya, itu akan menjadi berwarna juga. Mewarnai bisa pakai krayon atau pensil warna apa saja bisa. Yang penting dia diwarnain gitu. Kalau malas mewarnain tinggal pencet ini sih. Kalau ini dipencet ada color itu, dia akan berwarna. Tapi kan nggak seru ya. Lebih seru kalau kita mewarnai sendiri. Dan anak-anak juga, ini ada personalisasinya, personalizingnya. Terus kalau sudah gini bisa show and tell deh. This is my friend. His name is Leo. Terus dia cerita mainannya apa, bajunya apa, mendeskripsikan, dan lain-lain. Bisa di video sama orang tuanya, bisa pakai screen recorder dan aplikasi handphone gitu ya. So this is Quiver. Ini cuma salah satu contoh
nggak lembar mewarnainya tuh banyak banget. Saya tunjukkan beberapa ya. Nah, ini yang lumba-lumba. Hai lumba-lumba, ayo muncul dong. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan lumba-lumbanya muncul? Jadi ada yang mungkin kalau laki-laki senang yang hubungannya sama mobil-mobilan, nanti perempuan sukanya yang agak princess-princess. Ini gender bias sih. Saya suka mobil-mobilan waktu kecil. Ini seru kan? Kalau diwarnai gitu pasti anak-anak akan suka. Augmented reality bisa dijadikan sebagai surprising. Tahu dulu ketika mewarnai itu nanti ujungnya kayak apa, jangan dilihatin dulu. Setelah diwarnai baru disorot pakai ini. Ini akan seru. Oke, itu contohnya. Saya kasih contoh satu lagi deh. Ada yang kita bisa berinteraksi, ada yang enggak. Nah, ini saya suka. Karena saya bisa main-main dengan mobilnya. Bisa dilihat di bawah ada drive, ada leather up, ada spray. Kalau saya pencet spray, airnya keluar. Kalau saya pencet leather up, ya tangganya naik. Leather up, leather down. Lembar mewarnainya bebas. Saya sih pakai yang kecil karena supaya memudahkan saya ketika presentasi. Tapi kalau untuk anak-anak mungkin enaknya yang ukuran A4 ya, bukan yang ini A4 dibagi 4 jadi kecil-kecil. Nanti yang file yang saya bagikan ukurannya A4. Oke, itu tadi Quiver. Sekarang selanjutnya saya punya live coloring. Saya buka dulu. Ini agak mirip-mirip sih sebetulnya yang live coloring itu, hanya coloring page-nya aja yang berbeda. Saya buka dulu live coloring-nya. Dia sedang loading. Oke, nanti ini ada tema-temanya gitu. Nah, ini kalau mau ngeprint, dia langsung dari aplikasinya. Print coloring page, nanti dia di email ke email kita. Karena saya sudah punya coloring page-nya, saya akan langsung play. Nah, ini ada pilihannya, ada Christmas Magic, dan lain-lain. Saya paling suka bagian yang, ini kalau anak cewek biasanya suka yang Princess Day. Yang saya suka adalah Profession. Ini nanti akan ada berbagai jenis profession. Tadi kan ada mobilnya ya. Ini ada firefighter-nya. Ini bisa sambil bercerita kan. Bisa jadi storytelling ini. Kalau direkam, anaknya bisa sambil ngomong sendiri gitu. Sama ini pun bisa diwarnai ya. Misalnya kita kasih warna kopinya biasanya merah. Kita kasih warna kopinya merah. Terus kita sorot ulang. Profession. Lalu kita lihat apa yang terjadi. Ya, ini. Dia ngadap. Kalau nggak bisa saya skip aja ya. Harusnya bisa ya. Oke. Harusnya bisa. Jadinya seperti yang Quiver tadi, nanti topinya jadi merah juga. Oke. Itu tadi aplikasi AR yang topik kedua. Saya pindahkan lagi ke sini.
Nah, tadi kan saya bilang tentang kolaborasi. Jadi mewarnainya jangan sendirian. Kalau dia ada temannya di rumah, atau sama orang tuanya, parents can be a great friends for their kids kan. Harus jadi teman yang baik buat anak-anaknya kayaknya kalau ada waktu. Jadi menggambarnya bersama-sama dengan anak-anak. Siapa yang gambar binatangnya, siapa yang gambar si orangnya. Jadi ada pair work, ada negosiasi. Saya mau warnain warna apa dan seterusnya. Setelahnya ada show and tell. Jadi bisa diliatin gambarnya, di show, terus diceritakan ini siapa, dikasih nama mungkin karakternya, dikasih cerita, setting dan lain-lain. Oke, itu creativity and beyond. Jadi nggak cuma kreativitas, tapi tetap ada unsur teamwork, ada unsur keterampilan abad 21 juga di sini. Ini aplikasinya live coloring dan 3D coloring app. Selanjutnya ini adalah pretend play. Pretend play anak-anak usia dini itu kan senang berpura-pura ya, senang meniru-niru orang dewasa, suka yaitu pretending, suka bermain-main, bikin role play, pura-pura jadi karakter A, karakter B dan sebagainya. Nah, aplikasi ini akan membuat kegiatan imitating, meniru-niru itu menjadi lebih seru, bisa melebarkan imajinasi anak-anak, terus bisa berekspresi tentang feeling-nya, perasaannya, bisa mengajarkan skill berkomunikasi, mengekspresikan ide, dan lain-lain. Kita akan coba, aplikasinya ada 2, yaitu Quiver Mask, kalau tadi Quiver saja, yang ini Quiver Mask, dan MSQRD. Kalau yang MSQRD itu sebetulnya nggak terlalu, bukan untuk anak usia dini sih, tapi nanti bisa, harus didampingi ya, yang MSQRD itu harus didampingi oleh orang tua atau yang lebih dewasa. Kita buka dulu yang Quiver Mask. Ini aplikasinya berbeda dengan yang itu ya, berbeda dengan yang Quiver saja. Nah, ini Quiver Mask. Saya perlihatkan dulu contohnya di video saya nih, kelihatan kan? Sama pakai kertas gini, gambarnya. Ini nanti akan menjadi topeng kalau kita pasang ke wajah kita. Ini seru deh. Semoga dia bersahabat. Oke, sudah di-scan? Muncul kan? Ini apa ya? Tiger kali ya. Terus saya akan selfie. Nah, sudah kelihatan? Wajah saya sekarang ada masknya, ada topengnya. Saya bisa geleng-geleng kepala, bicara. Ini bisa recording, pakai screen recorder, bisa merekam ya. Kalau mau kasih warna bisa di sini, langsung berwarna. Tapi akan lebih seru lagi kalau mewarnai sendiri anak-anaknya, gitu ya. Jadi akan seru kalau mereka mewarnai sendiri. Kita coba kasih warna. Kasih mata aja lah ya. Matanya aku kasih warna hijau. Wah, hijaunya habis. Bentar. Ungu aja, ungu. Matanya aku kasih warna hidungnya juga. Lalu kita sorot lagi. Nah, oke. Nah, kelihatan kan warnanya berubah walaupun nggak terlalu apa ya, jelas. Warnanya berubah, terus saya pasang lagi sini. Nah, sekarang mata saya ungu, hidung saya ungu, telinganya kasih warna lain. Gitu. Nah, ini kan terus bisa, si anak-anak bisa bermain peran, role playing. I'm a tiger, my name is, siapa ya? Tiger. Kita coba yang lain. Ada juga yang bentuknya seperti ini.
Ini udah diwarnain sih kemarin. Oke, contoh. Posisi tigernya masih ada. Nah, sekarang saya punya topi kucing. Kalau ini mukanya nggak ketutup. Kok nggak mau? Sorry. Oke. Nah, sekarang saya bertopi. Ini kayak Instagram sih ya, seperti kalau di Instastory gitu. Tapi kan kalau di Instastory itu augmented reality-nya yang location based. Kalau ini marker based. Dan kita bisa warna-warnain dulu, baru deh main-main dengan augmented reality. Sebetulnya ini salah satu trik untuk mengurangi screen time. Jadi screen time-nya nggak terus-terusan main dengan layar. Ada acara main-main dengan kertas dulu, ada acara motorik halusnya diasah dulu. Abis itu baru main-main dengan layar gitu loh. Jadi walaupun kita berurusan dengan anak generasi Z, generasi Alpha, tapi kita tetap perlu membiasakan mereka untuk screen on, screen off, gitu ya. Satu lagi yang pretend play itu namanya apa tadi? MSQRD. MSQRD mana? Kalau ini nggak usah pakai trigger, nggak usah pakai kertas, nggak usah pakai apa-apa, cuman memang tidak semua ininya bagus, tidak semua virtual augmented reality-nya bagus. Nah, ini ada astronot, ada ini, gitu ya. Ini kayak di Instastory sih. Ini yang saya bilang kurang cocok buat anak-anak. Mungkin kalau dikasih ini anak-anak terus nangis gitu ya. Jangan jahil sama anak. Ini. Nah, ada yang harus open your mouth, nanti matanya keluar. Dah, banyakan main-main. Tapi memang hidup ini untuk main-main sih. Oke, saya balik lagi dulu ke slide. Sambil lihat jam masih ada waktunya. Itu tadi MS Quiver Mask sama MSQRD. Ya, fight against screen time. Setuju, Mas Daniel. Gambarnya tersedia di aplikasi atau bisa kita print gambar sendiri juga. Gambarnya ngeprint juga. Sebetulnya tinggal search di websitenya Quiver Mask, itu bisa dapat. Tapi nanti di akhir saya akan kasih semua linknya biar gampang, nggak usah cari-cari gitu ya. Nah ini tadi balik lagi ke points to pondernya, cooperative learning. Kan kalau misalnya itu tadi bisa dipakai untuk 2 kepala, 3 kepala gitu loh. Tidak hanya untuk 1 orang. Jadi ibu dan anaknya saling ngobrol tapi pakai karakter yang berbeda, mungkin ada obrolan yang muncul, communication skills-nya berbeda gitu ya, bisa saling cerita, expressing feelings. Bisa misalnya kalau marah atau kalau lagi sedih, saya mau cerita tapi ceritanya pakai masker, pakai topeng aja supaya bisa expressing ideas-nya lebih keluar. Itu kan bisa seperti itu, daripada dia nangis, ngadat dan sebagainya. Put on your mask and tell me what you feel. Itu imajinasi saya ya, karena nggak punya anak tadi, jadi nggak tahu aslinya kayak apa berurusan dengan very little human. Sekarang ini sudah yang terakhir. Yang terakhir ini namanya merge cube. Ini lebih untuk main-main sebetulnya. Kayak gini nanti saya kasih juga. Ini saya kasih nanti kertasnya nggak kelihatan ya. Nah, nanti saya kasih kertas ini juga bisa di-download di folder saya di Google Drive. Ini dari sini, terus saya buat jadi kubus seperti ini. Nah, ini augmented reality that you can hold in your hands, yang bisa merge physical and digital worlds. Sebetulnya ini merge ini adalah demonya doang. Aslinya belinya mahal dan di Indonesia nggak ada. Tapi ternyata setelah saya coba di print, dibikin dadu, ini versi demonya pun oke, bisa dipakai. Lebih untuk main-main. Aplikasinya banyak banget kalau Anda search di Google merge things.
itu aplikasinya banyak, tapi banyak yang berbayar. Saya akan liatin aja beberapa yang gratis. Boleh minta di mute, itu punyanya Mbak Isti. Oke, sudah terlihat mungkin di layar ada AR Merge. Ini beberapa aplikasi yang bisa saya pakai. Kita coba, anak-anak juga bisa dikenalkan dengan antariksa kan, bahwa tidak hanya ada bumi, tapi ada matahari, bulan, dan planet-planet lainnya. Saya pakai Merge Explorer. Ini saya pegang. Lalu saya akan, ini kayak tukang sulap ya. Cari phone mode. Nah, ini kubus ini kalau disorot, dia akan menjadi kita memegang matahari. Dipencet, the sun. Kalau dipencet yang tanda I-nya, itu ada penjelasannya. Ini buat guru SD bisa loh. Pak Idris yang guru SD dan teman-teman yang lain, ini bisa dipakai. Nah, ini kalau kita kembali lagi, ini bisa diputer-puter. Nah, kita memegang antariksa di tangan kita. Ayo, ada planet apa? Bisa tebak-tebakan kalau anak SD ya? Sebentar. Ini apa nih yang ada cincinnya? Oh ya, Saturnus. Terus ada penjelasannya. Saturnus itu apa? Begitu. Ada apa lagi? Ini planet apa nih yang biru? Oh, Neptunus. Lalu kita pencet, ada penjelasannya. Gitu. Seru kan? Ini gratisan loh. Gak harus bayar. Bisa diputar-putar gitu. Oke. Kita coba ada aplikasi apa lagi ya untuk merge. Selain ini, ada aplikasi Mr. Body. Mr. Body kita coba dulu. Asik, gratis. Iyalah, kita cari yang gratis aja. Yang bayar lewat. Cukup bayar kuota. Nah, itu dia. Ini dia Mr. Body. Saya nggak tahu, kayaknya nggak terlalu cocok sih buat anak usia dini. Bisa untuk anak SD mungkin, karena parts of the body-nya itu sudah sampai ke dalam-dalam. Ada brain. Ini kalau disorot gitu, brain, lalu kita klik brain-nya. Nah, terus kita bisa lihat what's inside the brain. Ini mungkin anak kedokteran. Ya, pencet, ada frontal lobe, agak-agak. Ini bisa di-rotate. Tapi anak-anak bisa tahu, oh ini yang ada di otak kita gitu. Kita kembali ke bodinya. Bu gurunya anteng ya sih. Ini apa? Paru-paru, lungs. Nah, ada penjelasannya. Ini anak SD, anak SMP kayaknya masih bisa dipakai. Makanya saya simpan di akhir karena nggak anak usia dini banget. Bisa rotate-rotate ya, lihat-lihat kiri kanan dan sebagainya. Ini bisa di-record, jadi bisa kalau dilihat di pojok kanan atas itu ada tulisan record. Nah, jadi bisa di-record. Itu hanya pakai satu merge cube, kemudian bisa dipakai beberapa aplikasi. Yes, merge cube-nya satu, ininya satu, cube-nya satu, tapi aplikasinya yang banyak, aplikasinya yang macam-macam. Merge cube-nya satu. Akan lebih bagus, ini saya print-nya di kertas HVS biasa, tapi kalau di pakai kertas yang agak tebal yang 100 gram itu bakalan lebih bagus deh. Awet gitu. Kita coba ya satu lagi, masih mau? Ini udah mau habis sih. Merge cube. Ini ada merge things. Risti kok mau. Merangkai dari kertas cube-nya pakai lem saja. Iya, pakai lem biasa. Very easy. Eta belum pernah dapat ini ya, Eta, di kelas. Oke, font.
Ini lucu-lucuan aja. Not really edukatif sih kayaknya. Sebentar, agak susah deh ini. Oke. Gini ya. Nah, misalnya saya pencet yang Minion, lalu di launch. Ini canda-candaan doang sih. Tapi ya lucu aja sih. Kalau dipencet, dia akan ya gitu. Mungkin anak usia dini lucu ya. Ada apa lagi? Ada yang membelah semangka. Tapi tetap yang begini-begini harus didampingi ya sama orang tua, karena kadang-kadang ada yang nggak itu. Nah, ini dibelah gitu ya. Tapi ada yang kurang oke mana ya? Mungkin ini slot kayak main poker. Ntar dulu, harus dipasin megangnya. Mana ya? Oh iya. Nah, pencet. Itu sih. Nanti coba-coba aja sendiri. Download Merge Things. Terus nanti bisa dicoba-coba yang lain. Banyak ini. Seputaran ini semuanya mainan. Ini murah banget mainannya, pakai kertas doang. Sama pakai aplikasi ini. Jadi deh. Saya belum pernah coba semuanya sih. Flexi cheese apa nih? I don't know what it is. Nggak tahu apa ini. Bunyi sih dia. Oke, itu Merge Cube. Saya sendiri, yaitu karena yang gratisan ya. Jadi sebetulnya kalau yang berbayar itu kontennya lebih bagus-bagus. Kontennya lebih keren-keren. Tapi karena yang gratisan, ya terimalah apa adanya. Intinya sih, Kak, teman-teman, anak-anak bisa ngerasain megang, hold the digital world in hand. Ini satu-satunya augmented reality yang memberikan kesempatan pada usernya untuk megang, benar-benar ngerasain pegang virtual world-nya. Nah, ini ada things for Merge Cube dan lain-lain. Googling aja. Aplikasi yang free untuk Merge. Ini nanti di sini kan kelihatan nih banyak. Sebagian ada yang bayar, sebagian ada yang gratis. Nah, wise word di ujung itu kita kayaknya udah pada tahu wise word ini ya. Tell me I will forget, show me I will remember, involve me I will understand. Dengan menggunakan augmented reality, anak-anak benar-benar involve dalam segala kegiatan yang kita ajak mereka untuk bermain dan belajar, dan mereka akan bisa memahami lebih banyak apa konsep-konsep itu. Nggak usah diterangin teori-teorinya gitu ya, tapi by involving in immersion situation, berada dalam kombinasi antara dunia nyata dan dunia maya, mereka akan lebih memahami. Ini resource-resource-nya nanti slide-nya bisa di-download ya. Ini resource-resource-nya sudah saya siapkan semuanya untuk teman-teman. Ini juga Merge Things, Weaver Mask, Live Coloring, dan lain-lain. Nanti saya kasih link download-nya di akhir setelah Q&A. Sekarang saya kembalikan dulu ke Miss Jojor. Kayaknya nggak ada pertanyaan sih, karena sebagian udah saya jawab-jawabin di perjalanan. Iya. Oke, terima kasih Miss Vinita, sangat menarik materinya, luar biasa. Saya yakin ini menjadi satu wawasan baru atau bekal ilmu untuk Bapak Ibu, terutama guru, untuk menerapkan di kelas kepada anak-anak kita. Tadi saya lihat semua pertanyaan sudah dijawab ya Miss ya? Iya sih, tadi saya coba sambil ngintip-ngintip, tapi mungkin kalau ada yang mau ini ada langsung ada yang baru. Kepada Ahmad Taki, ya? Iya, Ahmad Taki. Silakan Bu Tia bertanya langsung, Ahmad. Ya, bertanya langsung. Bu Tia, okay. Halo Miss Vin, mau izin bertanya. Ya, apa kabar Taki? Baik. Tadi kan
ada yang buat literacy, ada yang buat drawing. Kalau misalkan untuk konsep yang kita pakai AR tapi makainya buat ngenalin konsep matematika gitu. Jadi kayak misalkan aplikasinya kita warnain terus ada konsep kita ngasih tahu ngajarin tentang matematika gitu, ada nggak sih, Miss? Saya sendiri belum pernah explore yang matematika, tapi pastinya ada. Cuman kalau dilihat lagi tadi, konsep matematika itu kan bisa muncul dalam objek-objek yang tadi. Misalnya yang binatang, matanya ada berapa, telinganya ada berapa, itu konsep matematika juga kan, ada jumlah. Kalau misalnya yang mewarnai tadi ada lumba-lumba, coba dihitung dulu lumba-lumbanya ada berapa. Matematika sederhana seperti itu bisa kan? Yuk kita hitung sama-sama lumba-lumbanya warna merah, biru, kuning gitu. Udah diwarnain terus dihitung. Soalnya kadang kan kalau di TK aku tuh jadi kayak misalkan jadi kalau misalkan di TK aku kan ada mata pelajarannya gitu ya. Maka ada mata pelajaran math. Dan aku tuh kadang kayaknya kalau misalkan di matematikanya kayak ada ngajarin kayak misalkan subtraction tentang tambah-tambahan atau misalkan tentang ngenalin 100 gitu, 10 or unit gitu. Jadi kadang aku kalau ngenalin kan pakainya biasanya kayak pakai objek yang real aja gitu, kayak media yang real. Nah, kalau untuk AR sendiri tuh ada nggak sih? Jadi kayak aku misalkan mewarnain dulu lingkarannya, terus ada nanti si medianya akan muncul gitu. Misalkan lingkarannya akan muncul, kita hitung bareng-bareng, terus ada kayak gitu, ada nggak sih? Sebetulnya yang AR Animals itu ada. AR Animals itu ada yang tambah-tambahan sama subtraction, tapi berbayar. Berbayar ya? Tapi kayaknya nggak mahal deh. Nanti kamu cek aja yang AR Animals itu rasanya ada yang subtraction. Saya pernah download, tapi karena berbayar jadi malas cobainnya. Belum ada kebutuhannya sih. Nanti kita coba bersama. Oke. Berarti ada ya? Ada, pasti nanti saya ada. cari deh. Iya, siap. Oke. Thank you, Miss. Sama-sama. Aduh, ada Bu Ria. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan mungkin menuliskan di kolom chat. Ini ada Ibu Rumria, ini Bu Guru, trainer saya tadinya nih. Boleh diberi kesempatan untuk bertanya. Oh ya, Ibu Rumria, adakah? Bu Tia mungkin mikrofonnya. Just want to say that I'm really proud of you. Thank you for sharing it. Terima kasih Bu Ria sudah hadir. Bu Ria itu trainer saya yang mengajari saya menjadi trainer. Thank you Bu Ria. Ada yang tanya juga kalau untuk SMP masih bisa juga ya Mbak? Bisa sih. Di sini ada Safitri nggak? Safitri Wahyuni. Kalau ada boleh dipanggil. Mungkin dia bisa share. Dia menggunakan augmented reality di SMP. Kalau ada sih. Fitri, adakah dirimu di sana? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ada, Miss. Udah di-unmute. Oke. Mau nggak? Nggak mau ya? Ya udah, nggak apa-apa. Oke, that's okay. Bisa untuk SMP bisa aja. Yang animals itu kan anak-anak SMP kelas 1 masih belajar tentang animals, tentang describing animals, mendeskripsikan binatang, itu anak-anak SMP masih belajar warnanya, bentuknya, habitatnya, itu berhubungan dengan teks recount deh kalau nggak salah ya, jadi bisa juga. Solar system bisa untuk SMP. Thank you Bu Eka Wahyunisi. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada lagi? Masih ada waktu untuk bertanya? Kami persilahkan. Oke, saya perlihatkan. Kalau mau getting in touch dengan saya, punya ide atau hasil dari webinar ini terus dicobakan di kelas, dicobakan dengan siswanya atau anak-anaknya di rumah, itu boleh di-share ke saya ya, tag saya di Facebook atau Twitter, Instagram gitu, biar seru. Biar lebih banyak orang yang tertarik untuk main-main dengan augmented reality.
Kalau untuk anak-anak mungkin remote teaching kan bisa dikirim gambarnya dikirim lewat WhatsApp, minta diunduh sama orang tuanya, di print, lalu anak-anaknya bisa main. Gambar AR-nya nggak bisa gambar sendiri, jadi harus menggunakan AR yang sudah ada. Nah ini link untuk sertifikat dan materi presentasinya. Silahkan saya kembalikan lagi ke Bu Jojor ya. Oke, iya. Terima kasih Miss Vin. Luar biasa materinya, sangat bermanfaat untuk kita, terutama sebagai pendidik dari tingkat TK, SD, SMP, masih bisa menggunakan ini untuk di kelas, untuk meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Dengan berakhirnya sesi dari Miss Vinita Dewi, berarti berakhir juga sesi webinar PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Kepada Bapak Ibu, silahkan mendownload sertifikat dan slide presentasi. Link akan ditutup pada pukul 14 atau jam 2 siang. Terima kasih semua untuk partisipasinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Terima kasih semuanya. Suara Mbak Moderator mikrofonis merdu, pasti penyanyi itu. Itu Wulanin, jadi ya, Wulan ya. Jangan lupa download materinya, di situ sudah ada hampir semuanya, tapi nggak semuanya untuk yang live coloring itu nggak semuanya. Terima kasih, sama-sama. Download itu loh, di layar kelihatan nggak? Linknya, link sertifikat dan link presentation slide, itu di situ ada materinya satu folder. Selamat bermain-main ya dengan anak-anak, ponakan, tetangga. Thank you, Kuria. See you. Oh, ada Buria Makassar ya ini ya? Buria Zubari. Terima kasih, Bu, sudah hadir. Greetings, Bu. Aduh, kangen makan ikan. Yang slide itu diwaktuin tidak sih, Miss, kalau misalkan bukanya nanti? Atau Kalau slide enggak. slide akan ada di sana forever. Tapi mendingan di-download aja. Iya. Thank you. Thank you, Fiska. Semoga banyak ide buat skripsi. Oke, sudah pada dapat semua linknya. Di screenshot aja dulu ya, supaya nanti nggak hilang. Baik, terima kasih semuanya. Saya end meeting-nya ya. Semoga sudah mendapatkan semua link sertifikat dan presentation. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, sebentar. Harus ambil dulu dari Tia.
Host.